Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan One on One bersama dengan saya Maria Segaf. Kita sudah simak bersama bagaimana secara tegas dan tanpa pandang bulu Presiden Prabowo memberantas tambang ilegal karena minyak rakyat adalah asa, tambang ilegal menyisakan duka. Kalau kita lihat dari mulai Blora hingga ke penjuru daerah di Indonesia, persoalan energi nampaknya tak kunjung usai. Langsung malam hari ini kami hadirkan untuk Anda di One on One Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat hari ini Pak Menteri? Alhamdulillah sehat. Waduh, ini mumpung masih dalam suasana Agustus, nampaknya masih patutlah saya ucapkan selamat ulang tahun Pak Menteri. Merdeka. Walaupun sudah agak jauh ya Pak di awal bulan, tapi boleh lah mumpung ketemunya sekarang gitu kan. Oke Pak Menteri, merdeka tadi sampaikan, nampaknya ini kemerdekaan juga masih belum diraih oleh sejumlah warga yang kini masih menyimpan duka dari tambang ilegal Pak. Kita simak jelas bagaimana kemudian Presiden Prabowo juga fokus concern dalam hal itu. Beberapa waktu lalu kita juga ingat Pak Prabowo, begitu ya, Presiden kita mengundang beberapa menteri termasuk Anda, fokus juga pada tambang ilegal. Boleh Anda ceritakan apa sih yang kemudian disampaikan dengan concern seorang Presiden Prabowo? Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo dalam berbagai arahan dan astacita itu berbicara salah satu program unggulannya itu adalah kedaulatan energi dan transisi energi. Kalau kita berbicara tentang energi, jangan hanya kita artikan sebagai oil and gas, tapi juga batu bara, mineral-mineral lain yang menjadi bahan untuk energi baru terbarukan, itu juga merupakan bagian daripada energi. Dalam kaitannya dengan itu, Bapak Presiden selalu merujuk pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks itu memang harus diakui bahwa ada data yang menunjukkan terjadinya illegal mining. Yang pada saat tanggal 15 pidato kenegaraan Bapak Presiden di depan MPR, saya juga hadir sebagai pembantu Bapak Presiden, hadir menyaksikan dan menyimak secara seksama tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Saya harus menyampaikan bahwa ada beberapa klasifikasi dari persoalan tambang ilegal. Ya. Yang pertama itu dalam kawasan hutan. Yang kedua adalah di luar kawasan hutan. Kalau dalam kawasan hutan itu tidak ada IUP, tidak ada IPPKH, proses penambangan terjadi. Nah ini ESDM sendiri nggak bisa mendeteksi secara totalitas. Kenapa? Karena itu di luar IUP. Tetapi apapun pelanggaran itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Nggak boleh kita alasan karena itu IUP-nya nggak ada terus ini nggak boleh. Itu menjadi bagian tanggung jawab pemerintah dan karena itu perintah Bapak Presiden harus kita tertibkan. Pemerintah harus hadir. Pemerintah harus hadir. Yang kedua adalah IUP-nya ada. Mereka melakukan penambangan di kawasan hutan yang belum ada IPPKH-nya. Ini memang jelas melanggar. Yang namanya menambang dalam kawasan hutan itu harus ada namanya izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH. Tapi yang terjadi apa? Sebagian oknum-oknum itu melakukan penambangan tanpa memiliki IPPKH. Yang ketiga adalah ada IUP-nya, ada IPPKH-nya, tetapi penambangan dilakukan melebihi batas IPPKH kuotanya. Contoh, ada IUP yang 1000 hektar, IPPKH-nya dikasih cuman contoh 100 hektar. Tapi dia melakukan menambang lebih dari 100 hektar, 200 hektar, 300 hektar. Itu juga adalah bagian daripada pelanggaran. Itu banyak tuh Pak? Ya, Bapak Presiden kan sudah menyampaikan ada 1000 lebih. Nah, atas dasar itu maka Bapak Presiden membentuk Satgas Penataan Lahan dalam kawasan hutan. Ada dua. Satu adalah tentang kebun, yang satunya tentang tambang. Nah terkait dengan tambang, kemarin kita baru selesai diarahkan oleh Bapak Presiden
negara harus hadir, negara harus menjamin karena ini merupakan kekayaan negara dan ini harus dipakai sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Dan atas dasar itu maka Satgas akan melakukan langkah-langkah yang terukur, konstruktif dan menukik untuk melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Bapak Presiden sendiri menyampaikan bahwa tanpa pandang bulu mau siapapun. Ya, Bapak Presiden kalau kita lihat di pidato kenegaraannya menyampaikan kepada partai yang beliau pimpin. Ya saya juga harus melakukan hal yang sama. Oh, bos kita udah begitu, kita kan pembantu, abdi dalam kan. Kalau komandan udah A, jangan kita buat gerakan tambahan. Komandan A, bawahan juga harus Bahaya A. itu barang. Bahaya gitu, kira-kira Mbak. Kan juga sudah dibentuk ya, ada Ditjengakum ya selama 2 bulan terakhir ya Pak Menteri. Nah, kaitannya dengan itu, saya bersyukur alhamdulillah sejak Indonesia ini merdeka, biasanya kementerian yang mengelola sumber daya alam itu ada gakumnya. Tapi SDM selama ini kan nggak ada. Yes. Makanya kemarin kita sudah melakukan proses untuk pembuatan Dirjen Gakum. Nah, Dirjen Gakum ini adalah salah satu struktur yang ada di Kementerian SDM baru, dipimpin oleh jaksa, ya, dirjennya oleh jaksa, di situ ada polisi di situ. Kami juga meminta kepada KPK untuk ikut menjadi bagian pejabat di situ agar apa? Clear and clean. Saya ingin menjadikan kerja Dirjen Gakum ini adalah betul-betul untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap seluruh kegiatan yang terkait dengan aktivitas di Kementerian ESDM, baik itu mineral batu bara, oil and gas maupun terkait dengan persoalan listrik. Sudah bekerja itu? Sudah mulai. Sudah. Ini kan baru 2 bulan dia baru kita lantik, bikin strukturnya, sekarang udah mulai, penataannya udah mulai. Memang harus bertahap. Karena kan kerugian tambang ilegal kalau Pak Prabowo sampaikan luar biasa loh, mencapai 300 triliun, betul demikian? Data yang disampaikan oleh tim dari BPKP kepada Bapak Presiden demikian, dan karena itu kita akan mencoba untuk bagaimana memitigasi dan menyelesaikan hal ini. Ya, Pak Menteri, kalau saya lihat kan juga hari ini berada di mana, kemudian esok hari sudah beda daerah lagi, luar biasa, kemudian melakukan berbagai sidak-sidak di lapangan, termasuk juga tambang ilegal maupun juga sumur minyak rakyat gitu ya. Kalau dibilang belanja masalah, apa saja sih yang kemudian sudah didapat di lapangan, Pak Menteri? Gini, saya begitu masuk jadi Menteri SDM, itu nggak perlu ada belanja masalah. Oh. Karena masalah sudah banyak. Ngapain belanja masalah? Datang sendiri gitu ya. Orang belanja masalah itu kan belum tahu masalah. Masalah udah banyak. Jadi jangan juga kita melakukan kamuflase. Yang benar itu adalah mengidentifikasi masalah dengan penyelesaian mana yang menjadi skala prioritas. Nah, itu dengan dia. strategi-strategi yang seperti apa. Itu yang benar. Maka ketika kami pertama masuk di Kementerian SDM, yang saya lakukan itu lifting dulu. Lifting minyak dulu. Kenapa lifting minyak? Karena PNBP di kita itu ada 2. Ingat loh, pendapatan negara dari total 100%, itu PNBP-nya itu sekitar 10,5% dari sektor SDM. PPN, PPH itu bisa sampai dengan 15,5% akumulasi. Jadi total pendapatan negara per tahun dari kontribusi dari sektor SDM itu 15,5%. Jadi tidak main-main. Maka karena itu salah satu diantaranya lifting. Mbak tahu nggak? Lifting minyak kita pada tahun 96-97 itu sekitar 1,5 juta sampai 1,6 juta barel per day. Konsumsi kita baru 500.000 barel per day. Ekspor kita 1 juta barel. Kala itu. Dan 40% pendapatan negara itu dari sektor migas. Apa yang terjadi 2024? 2024 lifting kita turun terus tuh. Turun. Di 2024 lifting kita itu hanya mencapai 580.000 barel per day. Konsumsi kita sudah 1,5, 1,6 juta barel per day. Jadi kita itu impor sekarang 1 juta barel. Maka Pak Presiden Prabowo memerintahkan kepada saya, bagaimana caranya kamu menahan penurunan daripada lifting dan bila perlu menaikkan. Dan itu kan bukan pekerjaan jangan merosot terus gitu ya. Dan itu bukan pekerjaan yang gampang. Pasti. Beda dengan menanam, contoh mohon maaf, menanam padi, menanam apa itu jelas ya, 3 bulan, 6 bulan. Dan ini lifting ini orang melakukan eksplorasi 3 tahun, 5 tahun belum tentu dapat. Jadi dibutuhkan
konsep tiba saat tiba akal. Maka apa yang terjadi? Target lifting kita di 2025 605.000 barel per day. Sekarang tahu nggak berapa? Sekarang lifting kita per hari sudah mencapai 608.000 barel per day. Wow. Jadi menahan tapi saya harus naikkan nih. Dan naiknya menukik itu Pak. Ya itu karena atas arahan Bapak Presiden dan tim yang kerja baik. Baik K3S maupun di SKK maupun di tim migas. Jadi kita kolaborasi. Itu dulu yang kita lakukan. Yang kedua apa? Penataan terhadap regulasi tambang. Regulasi tambang yang waktu saya masuk 1 tahun kemarin lah, saya kan Agustus dilantik. Itu kami melakukan perubahan kurang lebih sekitar 50 permen, kepmen, termasuk PP. Tujuannya apa? Agar memberikan kepastian bagi teman-teman pengusaha dan kecepatan pelayanan. Dampaknya kemana? Ke pendapatan negara. Karena itu ke depan, kita kan kemarin ada melakukan revisi Undang-Undang Minerba. Selama ini tambang itu kan sebenarnya milik negara. Itu kan konsesi. Tapi apa yang terjadi? Itu dia. Sebagian izin tambang yang diberikan itu nggak dijalankan. Bahkan ada yang sengaja diperjualbelikan. Oh, salah gunakan. Mohon maaf, digadekan di bank. Nggak boleh. Jadi dengan undang-undang yang baru, tambang tidak menjalankan 5 tahun, 10 tahun, negara berhak atas nama undang-undang untuk melakukan evaluasi. Evaluasi ini termasuk dalamnya adalah pencabutan izin. Tinggal dilihat dari tingkat seberapa besar masalah yang dilakukan. Saat ini jadi eksekusinya bisa lebih mudah karena landasan payung hukumnya ada, payung hukumnya ada. Namun yang saat ini peraturan menteri yang paling menarik dan menjadi bahasan adalah peraturan menteri nomor 14 tahun 2025 tentang tata kelola sumur minyak rakyat. Ini menarik Pak Menteri, apa alasan Anda untuk kemudian mengeluarkan permen ini? Apakah hanya semata-mata untuk meningkatkan lifting dan juga pendapatan negara? Kami bahas usai jeda. Sesaat lagi tetap bersama kami di One on One. Anda kembali bersama kami di One on One pemirsa dan masih bersama dengan saya saat ini Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Pak Menteri, kalau kita lihat permen yang saat ini sedang marak diperbincangkan itu adalah peraturan Menteri nomor 14 tahun 2025 tentang tata kelola dari sumur minyak rakyat. Kami penasaran Pak, apa yang kemudian melatar belakangi pembentukan dari permen ini dan membuat Anda seorang Menteri SDM memberi restu kepada rakyat masyarakat untuk bisa mengelola minyak? Jadi begini, kalau kita mau jujur, melihat sumur-sumur masyarakat ini, sesungguhnya ini sudah terjadi sejak zaman Belanda. Tuh. Tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an. Pada masa pemerintahan yang lalu, saya waktu itu masih Menteri Investasi, pernah juga dirataskan tentang bagaimana pengelolaan dan penataan sumur-sumur masyarakat ini. Di sisi lain, ada permohonan dari kepala-kepala daerah, baik bupati maupun gubernur, yang punya wilayah ada sumur-sumur masyarakat. Itu kemudian kami pelajari dampak negatif dan positif. Ya. Apa yang terjadi? Sumur masyarakat ini ribuan jumlahnya, bahkan belasan ribu. Selama ini mereka telah berproduksi. Sudah berproduksi tetapi belum mempunyai legalitas yang memadai. Mereka berproduksi dengan standar lingkungan yang sangat minim. Sangat tradisional. Sangat tradisional. Dengan keselamatan kerja yang sangat minim. Di samping itu, mereka ini begitu mendapat hasil, mereka menjual, juga jualnya mohon maaf, ada takut-takutnya. Karena ada oknum-oknum, mohon maaf sekali lagi, ada oknum-oknum yang menakut-nakuti mereka, atau mereka juga harus mengeluarkan sebagian rezekinya untuk menyelesaikan dengan oknum-oknum itu. Oke, ditekan, diperas di sana? Ya, saya tidak mengatakan itu, kira-kira dalam dunia lapangan adalah gitu-gitu ya. Agak sedikit bijak ini malam ini. Nah, dengan melihat itu maka antara dua,
satu sumur masyarakat itu rata-rata 1 barel sampai dengan 5 barel. Jadi rata-rata 3 barel lah per sumur. 1 barel itu sama dengan 159 liter. Maka kemudian kita rapat memutuskan. Yang pertama adalah kita melarang mereka pun, ini sudah terjadi sejak pasca kemerdekaan. Betul. Dan ini banyak wilayah. Kita biarkan ini juga jadi potensi menjadi masalah. Yang berikut, kita memberikan ketidakpastian, rasa ketidaknyamanan dan ketidakpastian kepada masyarakat. Maka kami melakukan konsultasi kepada Bapak Presiden, meminta petunjuk arahan, dan kemudian atas dasar arahan dan saran yang kami sampaikan, Bapak Presiden setuju untuk kita membuat landasan aturannya. Lahirlah Permen 14. Apa sebenarnya untungnya? Itu dia. Yang pertama, Permen ini hanya menata kepada sumur-sumur yang sudah ada. Yang sumur-sumur sudah sejak lama udah ada. Oke, artinya bukan sumur baru. Nah, ini perlu digarisbawahi nih Pak Menteri. Bukan sumur baru, jangan salah kaprah. Dengan permen ini maka hasil dari sumur yang mereka ambil, sumur masyarakat itu bisa menjual langsung kepada Pertamina dengan harga ICP 70-80%. Yang kedua, agar ini dikelola secara baik, profesional, maka kita memberikan kepada 3 kategori usaha. Yang pertama BUMD, yang kedua UMKM, yang ketiga itu koperasi. Supaya apa? Ini bisa terkoordinir dengan baik. Supaya apa? K3S yang lain seperti Pertamina ataupun K3S yang lain yang dekat di mana masyarakat itu berada bisa memberikan edukasi bagaimana cara keselamatan kerja yang baik, lingkungan yang baik, teknologi yang baik. Karena hasilnya langsung dibeli oleh mereka. Selama ini hasil minyak itu dijual, mohon maaf sekali lagi, kepada pembeli yang refinerinya kualitasnya standar. Oh, tidak maksimal. Kalau kualitasnya standar, maka yang dirugikan siapa? Konsumen. Nah, ini kan dijual langsung kepada Pertamina dengan harga ICP 70-80%. Itu dari sisi penataan dalam konteks bagaimana mereka mengelola dengan baik. Artinya keuntungannya juga untuk rakyat sendiri. Yes, dari sisi keuntungan. Kalau harganya 70-80% harga ICP, artinya per sumur dengan asumsi 3 barel, itu mereka bisa dapat pendapatan 2,5 juta. Minimum sampai 3 juta. Minimum satu sumur. Satu sumur menciptakan lapangan pekerjaan rata-rata 7-10 orang. Dan itu yang uang berputar di desa. Saya sebagai orang kampung, sebagai orang desa dalam memahami pasal 33, itu kan ekonomi ini kan diatur atas dasar kekeluargaan. Ada demokrasi ekonomi. Ada retribusi pemerataan. Jadi jangan dipersepsikan seolah-olah bisnis migas ini hanya konglo saja. Atau hanya orang-orang tertentu aja. Ruang ini kita juga harus membuka kepada daerah. Selama mereka mengelola secara profesional. Kenapa sih belum dijalankan aja orang udah mulai mengatakan itu nggak bisa, ini nggak bisa. Itu dia, Pak. Berarti lu aja yang bisa, yang lain nggak bisa. Karena banyak Pak yang kemudian berkata, bukan orang sembarangan juga, para pakar yang memberikan narasi yang nampaknya cukup negatif gitu ya dengan permen ini. Bagaimana kemudian pemerintah bisa memastikan, mengontrol ini karena jumlahnya tidak hanya 1-2 Pati saja, di Blora saja mohon maaf sudah mengajukan izin kepada SDM Jawa Tengah 4.000 loh Pak. Itu baru satu daerah. Bagaimana daerah lainnya? Bagaimana Anda mengontrol ya? Jadi gini, saya menghargai para ahli-ahli itu. Karena saya ini kan bukan ahli minyak. Tapi saya mencoba untuk memahami pemikiran para ahli di lapangan. Anda kan pengusaha. Ahli belum tentu bisa lapangan. Jadi dulu ketika ini belum dikelola, ditata dengan baik, banyak juga para pakar mengatakan, ini harus pemerintah harus hadir. Harus mensolusikan agar mereka tidak dikejar-kejar oleh oknum-oknum yang
kejar-kejar mereka. Kita baru membuat landasan sudah begini lagi. Ini lama-lama saya nggak tahu lagi siapa yang harus diturunkan di muka bumi ini untuk sudah menyelesaikan. dikasih aturannya sekarang justru dipertanyakan. Justru sekarang itu adalah bagaimana kita mengawal bersama dalam rangka implementasi. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengawasinya? Yang pertama adalah pemerintah, K3S, pemerintah ini baik pemerintah daerah, pemerintah kabupaten. Makanya dalam permen itu kita melibatkan rekomendasi izin itu, rekomendasinya dari kabupaten dan provinsi. Bupati, wali kota, dan gubernur. Supaya apa? Ini menjadi tanggung jawab kontrol kolektif. Ini yang kita lakukan. Jadi jangan dulu a priori. Ini orang bilang belum tulis, kalian sudah baca. Nah itu dia. Ini gimana? Sudah kelebihan jadi ahli. Jadi cenayang nggak kita gitu ya? Nah, ini sudah kelebihan ahli ini. Ini sama dengan kalau kita dari Papua bilang, Ade, kau baru mau tulis, kakak sudah baca. Itu kira-kira begitu. Jadi saya pikir kita juga harus optimis, kita harus optimis. Dan ini adalah sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam rangka penataan dan menjamin usaha-usaha kecil, koperasi, BUMD dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor migas, dan pemerintah menyiapkan optekernya yaitu Pertamina. Aturan sudah dibuat Pak, tapi ya Anda pun lebih tahu gitu ya bagaimana kondisi lapangan begitu untuk mengimplementasikan hal ini tidak semudah itu nampaknya. Belum lagi potensi kecelakaan dan juga kerusakan lingkungan cukup besar ditambah jumlah yang mungkin juga sulit untuk dikontrol. Kita lihatlah beberapa waktu lalu seperti yang terjadi di Blora, kasus kebakaran sumur minyak di sana dan juga kemudian mengakibatkan ada korban jiwa, Pak Menteri. Bagaimana respon Anda menanggapi hal ini? Sesaat lagi boleh kami tahan. Kami akan hadir untuk Anda usai jeda. Kembali lagi di One on One pemirsa, kami masih ajak Anda untuk kemudian mendalami bagaimana sebenarnya konstruksi dan juga landasan hukum dari Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2025, Pak Menteri. Karena kemudian kita melihat kasus terakhir yaitu terutama yang berada di Blora, Jawa Tengah. Ada kebakaran di sana bahkan mengakibatkan korban meninggal dunia, Pak Menteri. Apa yang sebenarnya terjadi di Blora, Pak Menteri? Ya, yang pertama saya harus menyampaikan turut berduka ya. Sama-sama prihatin atas kejadian ini. Yang kedua, dalam proses Permen 14 itu kan menata sumur-sumur yang udah terjadi bukan baru. Ya, existing. Ya, existing. Yang udah lama lah kira-kira begitu. Nah, proses pendaftarannya itu kan butuh verifikasi. Diverifikasi oleh kepala daerah. Bupati, habis itu bupati menaikkan ke gubernur, gubernur baru menaikkan kepada pemerintah pusat dengan SKK Migas. Itu dicek mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Bukan semuanya boleh. Dengan permen itu, maka yang boleh itu ada syaratnya. Salah satu syaratnya adalah bagaimana mengelola itu dengan lingkungan yang baik. Oke, artinya bukan yang kemudian sumur yang selama ini sudah ada, yang ilegal langsung jadi legal setelah ada permen itu. Tidak begitu? Didaftarkan dulu, dicek dulu. Bukan ini menjustifikasi semuanya sah. Enggak dong, diverifikasi dong. Ada mekanismenya. Ada tata kelolanya. Setelah itu ada edukasinya. Supaya apa? Hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Bayangkan kalau seandainya sumur itu dikelola dengan pola yang mohon maaf tidak memenuhi kaidah-kaidah. Norma proses untuk bagaimana orang menambang minyak. Ya dampaknya kayak kemarin ini kita lakukan. Di Blora ini statusnya apa? Tambang sumur baru kah? Atau kemudian memang sudah lama? Saya belum mengecek. Kemarin memang saya di Blora. Beberapa bulan lalu, bukan yang kejadian ini. Tapi saya cek di staf saya, kemungkinan besar itu sumur baru. Kemungkinan ya, itu staf saya menyampaikan. Oke, artinya memang sebenarnya ini menjadi peringatan penting untuk kita semua, makanya lahirlah kemudian Permen 14 tahun 2025 itu. Itu salah satu diantaranya. Jangan sampai seperti ini begitu ya, kan? itu salah satu diantaranya instrumen untuk melakukan penataan. Kalau tadi ditanya bahwa apakah ini bertentangan dengan undang-undang, enggak. Ada yang bilang gitu tuh Pak, ini bertentangan dengan undang-undang migas nih. Memang kalau yang bicara itu paling pintar, gitu kan? Semuanya serba maha tahu gitu loh. Tolong cerahkan kami Pak Menteri. Gitu.
Jadi peraturan menteri ini tidak ada yang bertentangan dengan PP maupun dengan undang-undang. Karena ini bukan sumur-sumur baru yang sifatnya besar. Tetapi ini adalah sumur-sumur lama yang dimiliki oleh masyarakat. Pemerintah harus hadir dong. Masa pemerintah membiarkan kejadian seperti ini terus terjadi, yang sudah terjadi puluhan tahun. Pengelolaan lingkungannya tidak diatur, minyaknya juga dijual kepada yang tidak pada tempatnya, kualitas minyaknya juga dengan segala hormat tidak memenuhi standar. Rakyat kita dibiarkan untuk dikejar-kejar oleh orang lain, oleh oknum-oknum tertentu. Masa pemerintah menonton itu? Tapi undang-undang migas kan sana jelas ya harus ada kontrak kerjasama. Mereka melakukan kerjasama dengan K3S. Makanya dalam kawasan pengelolaan itu kerjasamanya dengan K3S. Contoh, daerah itu adalah milik kerjasama Pertamina Hulu. Dia akan kerjasama ke sana. Dengan kaidah-kaidah yang tadi saya katakan, standarisasi keamanan. Jadi apa yang dilakukan ini adalah sebagai bentuk. Dari pertama adalah melindungi mereka yang memenuhi syarat. Yang kedua adalah ini untuk mendistribusikan pemerataan terhadap pengelolaan sumber daya alam termasuk pendapatan. Jadi jangan masalah satu dibuat seolah-olah semua masalah. Ini kan cara-cara yang orang nggak berpikir bijak untuk membuat orang daerah juga menjadi tuan di negerinya sendiri. Nggak fair dong. Oke, artinya bahwa ada persoalan, iya. Tugas kita adalah bagaimana memitigasi, menyelesaikan agar di kemudian hari tidak terjadi lagi hal seperti itu. Nah ini yang kemarin terjadi itu kan kalau mau ditanya lagi tentang Blora, ya kita sangat prihatin, turut berduka. Tapi sekali lagi kaidah-kaidahnya yang mungkin belum diterapkan. Iya, karena kan begini ya Pak, dengan kemudian aturan ini berlaku dengan jumlah yang cukup banyak, khawatir ya nanti di lapangan pada saat ada suatu hal yang tidak diinginkan, kecelakaan maupun kemudian kerusakan lingkungan, nanti kemudian jadi saling lempar tanggung jawab. Siapa yang harus bertanggung jawab kemudian kalau itu terjadi? Mbak, hidup ini kalau khawatir terus kapan mau jalan? Nah itu dia, antisipasi perlu lagi Pak. Salah satu antisipasi, nggak ada orang maju di dunia ini kalau nggak berani membuat keputusan. Sepakat. Jadi kalau semua pada takut. Mbak Maria aja kalau takut terus nanti di rumah, nanti keluar di jalan, nanti kecelakaan saya, jadi saya di rumah aja. Nggak bisa jadi tenar kayak begini gitu loh. Justru disitulah yang menjadi tantangan kita. Kalau seorang pemimpin takut membuat keputusan, jangan jadi pemimpin. Nggak ada keputusan itu yang dibuat yang tidak ada risiko. Semua beresiko. Tapi jauh lebih baik membuat keputusan dengan menanggung risiko daripada tidak sama sekali membuat keputusan. Terus ini kan kita membuat untuk kebaikan negara, kebaikan rakyat. Inilah yang membuat seorang Bahlil berada di posisi saat ini ya Pak ya. Enggak. Kita kalau jadi pemimpin nggak mau ambil risiko, ya berhenti jadi pemimpin, tidur di rumah. Ke musola aja terus atau ke masjid gitu. Oke, artinya jika kemudian nanti kita berandai-andai Pak Menteri dan juga memberikan kepastian kepada mereka, jika nanti kemudian jangan sampai ya terjadi hal yang tidak diinginkan, kecelakaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Mereka kan bekerja sama dengan K3 di sana dan juga BUMD. Yang pertama adalah tadi saya katakan bahwa itu kan ada syarat, ada kriterianya, ada standarnya. Kalau memenuhi semuanya itu sudah dilakukan, kemudian ada kecelakaan. Ya itu soal yang kedua lagi gitu. Emang kalian pikir di K3S yang gede-gede itu nggak ada kecelakaan? Nah itu dia Pak. Padahal sudah memenuhi standar-standar sertifikat ISO dunia itu. Itu dikhawatirkan Pak Menteri? Ya kalau seandainya itu terjadi, maka yang pertama K3S dengan pelakunya itu harus ikut bertanggung jawab. Harus ikut. Karena itu merupakan bagian daripada area kerja dia. Makanya saya katakan dalam pekerjaan di migas itu kan banyak variabel yang dia harus penuhi syarat-syaratnya. Oke, termasuk juga jumlah potensi pendapatannya kan juga cukup besar ya Pak. Cukup besar. Itu dia. Untuk rakyat itu, kan saya sudah katakan. Pemerataan lagi-lagi. 1 barel itu 159 liter. Kalau 3 barel itu kan berarti kurang lebih sekitar 159 kali 3. 450-an ya. 480 lah. Ya. 480 kali ICP sekarang $70.
kali 80%, itulah pendapatan masyarakat. Satu sumur. Satu sumur. Kalau yang kerjanya 7 orang atau 10 orang, rata-rata mereka bisa dapat 250 sampai 300 ribu lah per hari. Makanya saya katakan kewajiban pemerintah menyiapkan marketnya, off-taker yang jelas, dan cara mengelolanya dengan baik. Itu Mbak. Jadi jangan sampai ditakut-takuti bahwa ini rakyat nggak bisa. Terus kalau rakyat kita nggak bisa, terus siapa yang bisa? Itu lagi. Nah itu dia, itu kan untuk pemerataan lagi-lagi ya Pak ya? Itu saya katakan bahwa di pasal 33 itu, Undang-Undang 45, itu pengelolaan sumber daya alam itu dikuasai oleh negara, dikelola untuk kesejahteraan dengan asas pemerataan. Jangan monopoli terus. Nggak bisa lagi republik ini akan dibuat begitu. Nggak, arahan Bapak Presiden Prabowo udah jelas. Masyarakat kita siap Pak? Kenapa tidak? Oh dulu kita aja belum merdeka pakai bambu runci merdeka, emang tanya bisa merdeka? Mau tunggu siap dulu. Nggak ada. Itu menurut saya itu kalau ada pertanyaan kayak begitu, itu pertanyaan itu ada pertanyaan isi tumpangan itu. Nah itu dia. Jangan sampai ada apa-apanya itu pasti ya Pak. Sengaja mudah kita bodoh aja, dikira kita bodoh gitu. Enggak lah. Ini republik sekarang presiden dan menteri-menterinya udah paten semua lah. Udah ngerti lah kelakuan-kelakuan lama-lama itu udah paham lah. Abu leke itu sudah paham ya. Udah paten kali lah ini barang ya Pak ya. Oke, kita akan lihat nanti akan seperti apa. Tapi lagi-lagi Pak, permasalahan mengenai minyak dan mineral ini di Indonesia kan memang tak sedikit ya. Beban seorang Bahlil Lahadalia cukup besar juga. Bagaimana kemudian Anda bisa menyelesaikan hal ini dengan target yang tidak sedikit dari Presiden Prabowo. Sesaat lagi kita bahas. Usai jeda pemirsa. Iya, Anda masih kembali bersama kami di One on One, masih setia bersama kami juga di sini ada Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Pak Menteri. Ya Maria. Aduh, kalau lihat kinerja Pak Menteri ini luar biasa ya. Mulai dari kiprahnya di Menteri Investasi hingga SDM saat ini. Targetnya berat-berat tuntas semua itu Pak Menteri. Nah, tapi kalau kita lihat saat ini, apa yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo kan juga nggak gampang Pak Menteri ya, cukup berat. Terlebih lagi Anda ini baru jalan sekitar berapa bulan di SDM, tapi sudah membuat beberapa gebrakan, termasuk juga Permen 14 tadi tahun 2025 yang Anda sampaikan, dan juga beberapa hal, belum lagi Pak Prabowo dengan tegasnya menyampaikan soal tambang ilegal. Kalau dilihat mengapa sih Pak Prabowo, Pak Menteri begitu tegas dan marah soal tambang ilegal ini? Jadi begini, saya semakin kesini, semakin memahami, meresapi apa yang menjadi pikiran besar Bapak Presiden Prabowo. Karena secara jujur, Bapak Presiden Prabowo ini kan berlatar belakang keluarga yang betul-betul pejuang ya. Bapaknya adalah tokoh bengawan ekonomi, kakeknya juga adalah salah satu intelektual pendiri bangsa, dan beliau kan adalah seorang prajurit sejati yang betul-betul rela mengorbankan nyawanya pun untuk kedaulatan dan marwah bangsa gitu. Dalam konteks pasal 33 kami selalu disampaikan bahwa membedakan menteri mana yang betul-betul merah putih atau tidak, itu adalah tergantung dari seberapa besar kita menjalankan pasal 33. Nah khususnya di saya, memang pasal 33 ini kan bumi, kekayaan bumi, air laut dan segala macam segala isinya. Itu lebih banyak di SDM. Ya. Memang lebih banyak di SDM. Nah kalau itu ilegal, berarti pertama kan merampas hak negara. Yang kedua, dia mengelola tidak menjalankan asas-asas kelaziman penambangan. Yang ketiga, pendapatan negara nggak ada. Artinya kalau ini dilakukan seolah-olah negara ini nggak ada. Maka Bapak Presiden membentuk Satgas penataan lahan di kawasan hutan. Ya, saya sebagai Menteri SDM harus bekerja sama, membuka semuanya. Oke, meskipun kita tahu Pak, ya mohon maaf sekali lagi, dia adalah rahasia umum Pak.
ada backing kuat di sana Pak, makanya selama ini ekosistem terbentuk dengan begitu nyaman mereka di sana. Ya saya ini kan dulu sebelum jadi menteri kan pengusaha juga Maria. Paham lah. Saya pengusaha tambang juga ya, sesama plat kuning jangan saling mendahului. Jadi begini, udahlah kita ini sekarang kelakuan-kelakuan lama itu sudah kita kuburkan, insaf sudah, insaf. Karena Bapak Presiden sudah memerintahkan siapapun backingannya, nggak peduli. Penegakan aturan harus dilakukan. Negara nggak boleh kalah dari siapapun, pangkat apapun, jabatan apapun, partai apapun. Dan saya sebagai pembantu beliau, Bapak Presiden, ya saya jalankan. Kawan Anda banyak Pak Menteri, banyak yang nggak suka dengan Anda nanti. Saya kan bukan persoalanmu suka saya atau tidak suka. Ini perintah negara. Jangankan kawan saya, adik saya pun kalau ini perintah negara dia melanggar, saya akan selesaikan. Wow. Ya Termasuk juga jika ada oknum-oknum yang di dalam kementerian Anda. Oh, pasti. Kalau itu terjadi, coba aja. Nggak boleh kita ini, jangan main-main gitu loh. Kalau sudah presiden ngomong A, ya kita jangan A minus atau B minus. A ya A, terjemahkan lurus, jangan bengkok-bengkok. Kalau sudah undang-undangnya begitu, sudah ada ketegasan dan keinginan presiden, menteri itu kan pembantu presiden. Yang namanya pembantu, mengeksekusi, menjalankan apa yang menjadi keinginan dan perintah atasan. Jangan ikut mau kita sendiri. Nanti ada terjadi kong kali kong lagi. Nggak bisa, nggak ada. Nih, untungnya menteri kita paham betul bagaimana yang terjadi di lapangan ya. Gerak-geriknya paham betul ya Pak. Jadi begini, pengusaha tambang, ya hutan-hutan. Anda kan tahu lah orang-orangnya. Ya dikit-dikit tahu lah. Ini seperti angin. Dapat dirasakan nggak bisa dipegang. Tapi yang bisa merasakan ini hanyalah orang-orang yang pernah menjadi angin atau berlalu sama angin. Itu dia. Nggak semua orang bisa nih kayak begini nih. Ya saya dikit-dikit lah tahu, dikit-dikit gitu. Udahlah kita harus insaf. Kalau tidak bisa insaf total, ya insaf bertahap lah. Ada tuh ya Pak ya? Ya kita harus ini untuk Ibu Pertiwi. Nggak ada cara lain. Kalau masih mau begitu, ya berurusan dengan hukum. Berurusan dengan undang-undang. Berurusan dengan Satgas. SDM lahan basah nih Pak. Banyak yang bilang. Oh bukan lagi basah lagi. Kakaknya punya basah. Nah itu dia. Basah terus. Ya memang basah karena ngambil apa namanya gas, minyak basah lah pasti. Ambil mineral laut basah. Tapi Anda tegas ya, apapun itu maupun itu yang kemudian berada di dalam internal kementerian Anda. Banyak yang bermain Pak. Saya sudah memanggil semua staf pejabat di kementerian. Arahan Bapak Presiden jelas. Karena itu kita harus menjadi contoh. Jangan main-main. Jangan main-main. Anda sudah tekankan itu. Dan saya sudah tekan kepada mereka. Dan insya Allah tim saya juga sudah sangat memahami ini. Kalau sampai mereka tidak paham, nanti ada institusi negara lain yang membuat mereka paham. Itu dia, tinggal telepon Pak Balin. Dinda gitu ya. Kasih paham Dinda gitu. Tapi Pak Menteri, baiklah dengan segala capaian yang kemudian Tapi Anda gini sudah Mbak, saya lakukan berpikir saat begini ini. Mbak ya. Kita itu harus bersyukur ya kepada Allah ya. Bahwa negara kita itu betul-betul diberikan karunia. Kita mempunyai sumber daya alam cukup besar. Ya. Kita mempunyai tambang, kita mempunyai lahan, kita mempunyai minyak, mineral, gas. Dan sesungguhnya para founding father kita ketika mendirikan negara ini kan telah berpikir jauh bahwa seluruh kekayaan ini harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Yang berikut, tidak boleh ada monopoli. Ya. Harus dilakukan asas pemerataan, asas kekeluargaan, keadilan. Jangan itu lagi. Nah, juga kita lihat sejalan dengan itu, Bapak Presiden Prabowo sangat memahami ini secara baik dan memerintahkan kepada kami untuk menjalankan ini secara kafah. Jangan ada penyimpangan terhadap penterjemahan makna daripada pasal 33. Dan karena itu kami meminta arahan terus, rapat terus, berdiskusi terus dengan Bapak Presiden, dan kami akan membuat terobosan-terobosan
strategi-strategi lapangan, langkah-langkah yang konkret sekalipun tidak menyenangkan semua orang. Nah itu, boleh di-spill satu saja Pak singkat, apa itu terobosan baru yang akan dibuat? Tunggu tanggal mainnya. Wih, Kalau saya menyampaikan sekarang, bukan lagi baru, udah kadaluarsa. di bidang apa Pak? Bolehlah spill sedikit. Terutama di bidang pertambangan. Pertambangan. Nggak boleh contoh ya, harga batu bara kita masa ditentukan oleh harga asing. Global ya? Timah kita masa ditentukan oleh asing. Barang-barang punya kita ditentukan oleh asing. Cara-cara ini saya pikir Bisa itu kita buat harga sendiri Pak? kenapa tidak? Membuat negara aja melepaskan penjajahan dari Belanda aja bisa, masa buat harga aja nggak bisa. Wih, kita tunggu bagaimana gebrakan-gebrakan lain dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia dengan capaian-capaian yang luar biasa meskipun dipatok target cukup tinggi dari Presiden Prabowo. Cukup optimis menjalaninya karena lagi-lagi semuanya hanya untuk pemerataan rakyat baik dari segi kesempatan maupun ekonomi. Terima kasih banyak Pak Bahlil atas waktunya bersama kami di One on One, luar biasa. Senang sekali kita bisa berbincang dengan Pak Bahlil. Makasih Mbak Maria ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Viral lagi nanti abis ini Pak Bahlil ya, di mana-mana ada Pak Bahlil pokoknya. Oke pemirsa, kami akhiri perbincangan kita bersama dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia malam hari di One on One. Saya Maria Asgar pamit, terima kasih, sampai jumpa.